Halo, hari ini kita akan bahas tentang masa depan bisnis virtual reality di Indonesia. Pembahasan ini akan menarik karena selain diskusi tentang teknologi, tapi yang jadi narasumber juga adalah co-founder dari perusahaan virtual reality pertama dan nomor satu di Indonesia, Mas Andes. Kita lihat apakah sudah join. Wah, ada Kotriden. Keren. Digital agency. Keren juga nih, Metamorphosis. Halo juga, toko warung. Jadi hari ini kalau kalian pernah nonton film Ready Player One, nah ini akan kita wujud nyatakan. Sudah bergabung, Mas Andes nih. Halo Mas Mas Andes, Adit, nice to meet you. suara saya Kedengeran? kedengaran jelas kah? Saya kedengeran nggak? Kedengaran tapi agak putus-putus Mas. Oh gitu ya. Hanya sedikit aja Mungkin, putus-putus. mungkin saya harus Waduh, pindah ke saya atas kali ya. saya pikir tadi saya salah ngundang loh. Saya pikir saya ngundang Reza Rahardian loh. Bisa aja. Untung bukan Anjasmara di sini. Ah, gokil nih. Masih putus-putus nggak Mas? Oke, tadi barusan putus, tapi sekarang lancar. Oke, Oh gitu ya. oke, Nggak sekarang putus aman lagi. nih, sekarang aman. Sekarang aman ya. Ya, mau di sini tetap atau Mas Andes mau cari lokasi lain mungkin? Coba saya ke atas deh ya. Di sini oke? Bentar saya coba ke atas deh ya. Soalnya apa namanya Oke, wifi-nya boleh. lagi ini juga. Bentar ya. Siap, siap, siap. Ini dia nih, kenapa kita harus maju karena memang internet sekarang belum 5G ya. Jadi kalau 4G masih suka putus-putus dan nggak stabil. Sambil Mas Andes ke atas, saya cerita sedikit. Hari ini kita akan bahas tentang kemungkinan-kemungkinan bisnis virtual reality di Indonesia. Salah satu kemungkinannya itu nanti yang akan kita bahas, contohnya bisnis virtual reality, tapi dikonek sama bisnis makanan mungkin. Jadinya ketika orang belajar masak, dia udah pakai alat VR untuk belajar masak bener-bener nggak pakai alat beneran, cuman pakai ini dong, tapi bener-bener kayak real dan di depannya dia bener-bener live. Ada guru yang ngajarin masak. Ini contohnya. Tapi nanti akan bener-bener dibahas secara real sama Mas Andes karena Mas Andes ini memang em, bangun Sinta VR itu berdua kalau nggak salah sama orang Jepang asli kayaknya. Akira kayaknya. Akira-san gitu kali ya. Nanti kita bakal denger ini. Nah, ini Major Tom sudah bergabung lagi. Halo Mas, Halo, udah baikan cakep belum? nih. Cocok, ini nggak Iya, putus-putus nih. mantap. Keren, cocok nih. Iya, sinyal lagi nggak bagus. Tadi juga saya pagi webinar sama guru-guru juga nggak gitu bagus. Putus-putus ya. Di bawah soalnya tadi. Iya. Mas Andes, saya perkenalin sedikit aja ke penonton kita. Tapi sebelum saya kenalin Mas Andes, kan Mas Andes lebih terkenal. Saya sekarang kenalin Ya, dulu penonton kita ke Mas Andes. Karena gini, ya. penonton kita nih Mas Andes, itu banyak campuran dari legend-legend asosiasi digital marketing, pemilik-pemilik Hmm, usaha, tadi ada juga ada CEO digital agency, ada juga nanti ibu-ibu UMKM, ada ibu-ibu rumah tangga yang sambil-sambil bisnis. Jadi ini akan nyampur Mas Andes, makanya kita diskusinya lebih santai. yap. Nah, penonton semua, Mas Andes adalah co-founder dan sekarang managing director di Sinta VR.
Sinta VR ini Mas Andes diriin bareng sama Akirasan, Mas Andes ya? Iya, betul. Nah, Akirasan berdua. Akirasan asli Jepang, Mas Andes? Asli Jepang. Cuma Ya, sekarang itu. lagi registrasi jadi orang Ciamis. Wow, serius ini. Dia udah Indonesia banget deh, bukan orang Jepang lagi sekarang. Nah, itu karena disuntikin gado-gado terus tuh sama Iya, soto tuh. Nah, nasi Padang. jadi Sinta VR itu perusahaan virtual reality yang pertama dan mungkin nomor satu di Indonesia. Nah, kita kebetulan ketemu sama co-foundernya, ini jadi satu kesempatan yang berharga sekali. Mas Andes, karena ini diskusi, kita mulai dari pertanyaan pertama, kenapa namanya Sinta? Nama istri, apa nama anak, apa bagaimana? Banyak yang ngira gitu ya, Mas Adit. But Hmm, at very first, aku pengen terima kasih banget ya sama Digimind ID. Mas Adit, thank you banget udah mau host. Sama thank Tech4 you. ID juga yang udah dukung acara ini. Uh, Kebetulan banget nih, memang kita Sinta VR lagi mau mengarah ke bagaimana mengkoneksikan VR dengan digital marketing. Tapi Yes. kalau nama Sinta VR sendiri, kalau Mas Adit kalau dengar nama Sinta itu kemana ya? Iya itu, nama istri atau nama anak nih? Gitu ya. Iya. Sebenarnya sih Sinta itu dari Dewi Sinta lah jelas gitu. Kisah Oh, kisah Rama Sinta gitu kan. saya nggak Jadi ngikutin nih. memang apa namanya kita aku sama Akira sih sama teman-teman yang pertama kali diriin si Sinta VR ini kita menganggap bahwa VR ini adalah alat yang bisa memberikan atau memfasilitasi setiap orang tuh berbagi imajinasi, bener nggak sih? Karena kan di VR Ah, kayak tadi Mas keren. Adit bilang Ready Player One kan, itu Yes. kan kalau teman-teman udah ada yang pernah nonton filmnya itu dunia di mana yang sebenarnya kalau di dunia nyata ya nggak mungkin gitu loh diciptakan gitu loh, atau mungkin kalaupun diciptakan Yes. ya susah gitu kan. Yes. Nah, imajinasi-imajinasi seperti ini yang hanya bisa ditransfer secara full imersif gitu ya dengan menggunakan VR. Nah, makanya kalau saya kenapa saya merepresentasikan imajinasi manusia itu dengan kecantikan, Mas Adit. Oke. Ya, jadi Oh, Sinta everyone nih. imagination is very beautiful seperti Shinta karena Iya. kita mau ngimajinasi apa saja karena gimana ya proses manusia berimajinasi itu kan itu kompleks ya nggak tiba-tiba kita bisa mengimagine sesuatu gitu kan itu hal yang kompleks yang terjadi di dalam otak kita gitu sebagai manusia. Nah makanya kita representasikan Shinta ya sesuatu yang emang indah, makanya tagline kita Shinta VR make your imagination becomes reality Oke. gitu. Gitu Keren. sih Mas, ceritanya. ini langsung udah ada banyak yang nanya. Cuman kalau untuk secara awam nih Mas ya, Sinta VR Mhm. tuh ingin dipandang sebagai perusahaan apa sih Mas? Kalau ditanya Sinta VR perusahaan apa sih Bro? Kira-kira Mas Andes akan jelasin gimana? Kalau ditanyain Sintavia ini perusahaan apa, kita selalu bilang kita adalah the first company in Indonesia yang berfokus pada bidang pengembangan konten virtual reality. Oke. Gitu. Jadi memang tadi Mas Adit sempat bilang kan kita memang the first kan. Memang sebenarnya sudah banyak juga gitu perusahaan-perusahaan di Indonesia ini startup gitu ya yang sudah mulai ke virtual reality. Tapi ya kebanyakan sih masih nyampur-nyampur gitu. Cuma kita dari awal berdiri sampai Fokus ya. sekarang kita fokus di situ. Makanya kita Hmm, bisa nge-branding diri kita ya we are the first Indonesian company yang fokus di bidang content development VR. keren, Dan keren. kalau bisa dibilang inovatif juga iya karena setiap kita nanganin project gitu atau kita bikin produk itu memang kita selalu nambahin value-value inovasi. Jadi nggak cuma VR as a gimmick gitu, tapi harus ada Oke. value yang diambil dari si VR-nya ini gitu. Yes, ini keren loh. Ini karena apa untuk yang belum tahu, aku akan gali-gali nih tentang Sinta VR, tentang Mas Andes. Indonesia katanya ada 1.000 guru VR. Nah, Iya. yang jangan-jangan yang tadi meeting pagi kali ya? Ya, jadi Oke, itu apa sih Mas? ini program kita sih. Kita emang pengen bikin 1.000 guru pionir VR. Jadi ini Oke, kompetisi, Mas. Jadi oke, Sinta VR ini kita punya produk. Jadi kita nggak cuma B2B service,
Tapi dari Oke. 2018 kita research market produk apa yang bisa memberikan impact untuk Indonesia ya. Dan Oke. juga secara bisnis ini apa namanya sustainable gitu dan scalable. Nah, akhirnya kita research, ternyata memang di Indonesia ini justru yang dibutuhkan teknologi VR itu adalah di pendidikan. Oke, Khususnya menarik. ya, khususnya di K12. K12 itu which means SD sorry kindergarten sampai 12 apa namanya tingkat SMA SMA. SMK ya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti atau Mas Adit nanti bisa search gitu ya di data yang dirilis sama Nielsen Superdata, itu demand untuk VR content untuk edukasi ya, kalau 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 di apa namanya disejajarkan demand dan supply ya. Kalau kita kan bisnis mainnya Oke. demand and supply ya gitu. Ya. Demand and supply-nya untuk VR content pendidikan itu 81 versus 27. Berapa tuh selisihnya? Wow. Jadi Satu banding demand-nya empat kali ya? 81. Ya, 81%, Gila ya. supply-nya cuma 27% 27. gitu. Iya. Ya, akhirnya kita menggali kan, kenapa sih ini kok supply-nya dikit banget gitu. Padahal Keren. kalau kita ngomongin apa namanya manufaktur gitu ya, industri manufaktur atau alat berat gitu Mas, itu justru demand sama supply-nya itu udah hampir sejajar. Artinya udah saturation kan kalau kasarnya kayak Yes. gitu. Kebutuhannya udah terpenuhi gitu. Cuma dua area yang belum terpenuhi adalah education dan healthcare. Tapi yang pertama itu education. Nah, Oke. apa yang membuat dia supply demand-nya beda jauh banget itu adalah kontennya dikit. Jadi Hmm. konten-konten VR sampai saat ini memang yang paling banyak adalah game, gitu Ya. kan. Nah, untuk main game atau untuk training atau untuk apa namanya gimmick-gimmick marketing dan sebagainya gitu. Nah, cuma kalau untuk pendidikan sendiri khususnya K12 formal education itu dikit banget. Yang develop Hmm. paling ya yang udah sering develop kayak National Geographic, terus Discovery Hmm. Channel, 360 video semacam itu gitu. Dan beberapa perusahaan lain yang memang fokus di situ tapi nggak terlalu ya gimana ya, maksudnya mereka nggak yang ambitious untuk nge-scale konten-kontennya. Nah, kenapa hal ini terjadi, Mas? Karena seiring penelitian kita ngeliat, kita research, karena kalau untuk dunia pendidikan K12, justru kunci untuk membuat konten itu ada di guru, Oke. bukan Oke. di bukan di saya sebagai apa Ya, namanya developer. developer gitu ya, bukan di teman-teman programmer. Hmm. Karena kalau kita mau ngembangin konten pendidikan, Ya harus guru ya. harus mengetahui pedagogi, artinya harus mengetahui sifat dan karakter sekolah tersebut, Keren. kelasnya, murid-muridnya gimana. Nah, yang tahu itu cuma gurunya, Mas. Oke. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya Oke. gimana caranya supaya si guru-guru ini bisa bikin sendiri. Nah, so that's why kita Hmm. kita membuat software namanya Milea Lab. Kita dari Milea Lab ini kita roadshow, kita so far sih udah ngelatih. Kita udah mensertifikasi sekitar 1.800-an guru. Oke. Nah, yang program 1.000 guru VR ini yang kita kompetisikan gitu. Jadi Hmm. kita akan benar-benar nge-certified mereka supaya mereka bisa Oke. jadi content creator VR untuk pendidikan di Indonesia. Oke. Jadi kalau Millia Hmm. Lab itu terbuka untuk umum, Mas? Sampai saat ini sih ada versi free-nya. Cuma kalau misalkan apa namanya guru-guru yang mau akses gitu dan dia mau akses premium, paling kita tawarin mereka kalau misalnya mereka mau premium, mereka gabung di grup Facebook kita, ikut komunitas kita, terus Tapi mereka emang terbatas guru ya? harus latihan. Ya karena ini untuk pendidikan sih. Tapi kalau Pendidikan. misalkan Oke. ada orang awam juga atau orang di luar pendidikan tapi mereka peduli pendidikan juga mau bantu apa namanya bikin-bikin template dan segala macam ya nggak apa-apa juga bisa juga gitu. Cuma memang Ya. sampai saat ini kita berfokus ke guru dulu. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi sekarang 1.000 guru ini pakai satu software namanya Millia Lab untuk bikin Iya, konten VR yang VR itu yang ini buat penonton VR itu sederhananya ya. Sekarang udah di YouTube juga banyak kontennya ya. Kalau pakai iya. alat ini 360 kita bisa lihat kiri, bisa lihat kanan, itu bisa bentuknya video dan lain sebagainya. Tapi kalau guru-guru ini kompetisiin itu salah satu ide yang menarik memang mereka bikin kayak gimana sih, Mas? Wah, ini pertanyaan menarik. Ini aja ide-ide mereka aja bikin saya shock loh.
Nah, bikin itu dia. saya bikin Saya ya, nggak kepikir. bikin bikin saya makin yakin bahwa sebenarnya konten pendidikan tuh bukan ranah gue nih. Ini ranahnya mereka nih. Mereka harus dikasih Iya. fasilitas supaya mereka bisa bikin. Kebayang nggak, Mas? Dulu matematik pelajaran pelajaran trigonometri sempat masuk nggak, Mas? Masuk trigonometri. Masuk ya, trigonometri ya. Nah, Cuman tapi apaan kan trigonometri udah lupa kali itu. pas kita belajar trigonometri kan kita cuma ngeliat segitiga ya. Sinus, Iya. kosinus, tangen, dan Oke. sebagainya. Oke. Nah, dengan VR Media Lab ini, bahkan guru yang nggak punya basic coding sama sekali, mereka bisa bikin sendiri Oke. soal apa namanya soal trigonometri ini, tapi tidak dalam bentuk segitiga-segitiga bangun ruang, tapi dalam bentuk studi kasus yang benar-benar real. Misalkan ada satu guru yang bikin waktu itu ada satu finalis kompetisi yang bikin belajar statistika lewat VR. Oke. Jadi ada satu guru dari Lampung, satu sekolah dari Lampung, tim sekolah dari Lampung, mereka bikin belajar statistika lewat VR. Itu mereka bikin suasananya di pantai. Di pantai, Oke. ceritanya di pantai Teluk Kiluan Lampung. Jadi mereka tinggal apa namanya drag and drop 3D-nya doang kan, terus mereka bikin taruh karakternya. Kayak main inilah Mas, main The Sims. Yo. Ya, taruh. Akhirnya mereka bikin skenario apa? Mereka bikin skenario ada di Teluk Kiluan Lampung. Terus di situ si muridnya dikasih journey untuk apa namanya nyari-nyari informasi statistik kayak pengunjung Wah. tahun sekian tahun 2016 sekian, pengunjung tahun 2017 sekian. Nah, nanti in the end of journey mereka akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang berbau statistika Jadi dicampur sama gitu. games juga ya? Adventure games gitu ya? Iya, iya, Ah, benar, gila. Ini ide dari benar. mereka sendiri. Oh iya, itu yang kita kompetisikan justru Oh. gitu. Jadi Wah, gila. aku aja sendiri sempat apa namanya kagum sendiri kayak wah ini memang benar idenya memang harus dari mereka gitu. Iya. Karena mereka yang tahu Ini, apa ini namanya masih banyak yang nanya nih. ya Mbak Pujianti, kita supaya kita nggak langsung kebablasan masih soalnya pertanyaannya gini masih gini nih. Melia Lab itu apa? Apa Dilan? Konten VR itu apa kakak? Nah gini. Jadi konten VR itu ya sederhananya adalah em, kalau kita pakai alat VR itu namanya alat virtual reality. Biasanya mereknya adalah Samsung apa segala macam. Kalau dipakai alatnya itu kita bisa nonton video di mana semacam video tapi reality. Jadi videonya itu benar-benar real time. Nah, terus contoh yang tadi tuh kita bisa belajar di situ, belajar misalkan belajar statistika, belajar apapun, tapi di connect sama adventure games. Jadi kita sambil pakai alat itu kita jalan ke sini, dunia kita udah berubah. Dunia kita udah kita lihat lagi di teluk mana, mungkin di Labuan Bajo, kita jalan-jalan, kita lihat. Nah, jadi Melia Lab itu software untuk bikin tanpa pengetahuan coding, guru-guru bisa pakai Melia Lab untuk bikin konten-konten kayak gitu. Wah, itu gila. Keren. iya. Heeh. Nah Keren, makanya keren. kita 1000 guru pionir VR tuh itulah salah satu ambisi kita di Sinta VR Mas Adit itu. Oke, tapi Mas, ini sih pertanyaan businessman to businessman gitu ya. Duitnya dari mana, Ya Mas? apa? Duitnya dari Kenapa? mana? Oh Duitnya dari mana? muterin dari project Mas. Enggak, kalau kontennya Hmm. udah jadi, terus maksudnya dapat duitnya dari mana? Tentang konten belajar statistik. Emang murid bakal Hmm. bakal bayar? Enggak. Itu apa namanya? Template itu gratis sih. Nah, saat ini kita menjual ke sekolah itu subscription. Jadi kalau Oh, jadi misalkan sekolah yang bayar. ya sekolah bayar bayar license-nya aja, bayar license-nya dan itu murah banget kok Mas. Bisa dicek di website kita. Soalnya pricing yang kita set itu gimana caranya kita buat software benar-benar bisa dijangkau sama sekolah-sekolah yang bahkan kita set itu pricing-nya 1/4 dari rata-rata pengeluarannya mereka untuk media digital pembelajaran Wow, gitu. seperempat doang, Mas. 1/4 Mas, 1/4. Tapi hasilnya Bahkan bisa mereka 400 kali lipat ya. setahun itu mereka cuma bayar mulai dari 4 jutaan setahun Oke, untuk satu iya sekolah. murah banget itu. Murah banget ya. Tapi hasilnya Murah VR banget. mana bisa bikin? Iya, dan bisa diakses sama seluruh siswa di sekolah itu. Beda Oke, sama kalau sistem school management system gitu ya, biasanya kayak sistem absen atau apa gitu, itu kan hitungannya per siswa Mas ya.
Nah, kalau ini kita hitungannya per apa namanya? Per sekolah gitu. Jadi sangat murah sekali Ya, ya, gitu. ya. Dan bahkan hebatnya adalah yang bikin konten itu bisa semua orang yang tanpa ngerti coding juga bisa bikin gitu ya. Iya, justru itu. Gile. Sama satu lagi, walaupun mereka cuma punya laptop yang istilahnya kentang gitu ya, kayak RAM-nya cuma 4 giga, terus prosesornya cuma i3 gitu, atau Oke. ya tidak laptopnya nggak punya eksternal VGA, mereka bisa bikin. Karena selama Oh, ini kenapa VR ini susah masuk penetrasi marketnya, itu karena pertama iya, alatnya lumayan mahal gitu. sangat. Walau ya untuk Minilab ini kan bisa murah karena pakai cardboard dan handphone. Nah, sama ngebuatnya Mas. Ngebuatnya itu mesti pakai komputer yang lumayan fancy gitu. Ya, ya, ya. Dan Mm-mm. yang bikin juga sangat terbatas orang-orangnya. Iya, iya, Mas, betul. kalau dari Hmm, sekarang kita mulai masuk ke ranah sisi bisnis nih ya. Itu mungkin ya. bisa saya sebut juga salah satu bentuk Sinta VR kasih kontribusi untuk bangsa lah gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. untuk dari sisi bisnis, apakah Sinta VR hanya fokus di memang di pendidikan atau memang nah, contohnya dari sisi digital marketing itu gimana, Mas? Nah, ini menarik sih Mas, karena kebetulan banget kita memang lagi mau nge-launch satu program. Jadi Oke, jadi kita nih open commercial license ini kan untuk subscription ini kan dari bulan Januari kemarin ya. sebentar. Mm-mm. Apa nih open subscription untuk Yang Milia Lab ini yang commercial license. di Ini luar kan kita guru? baru buka bulan Oh, Januari oke. 2020 gitu. Oke. Nah, tapi so far kalau untuk yang free aksesnya itu kita udah diakses oleh sekolah-sekolah di 27 provinsi, Mas. Wow. Oke. Kalau di total sih sekitar hampir 500 sekolah udah akses si Milea Lab. Minalab ini gitu. Dan Oke. guru-gurunya udah tersertifikasi gitu. Nah, Keren. dari 27 provinsi ini what we can get with digital marketing with VR. Nah, ini sebenarnya kalau saya mau narik benang merah, jadi selain kita luncurin produk kan kita juga B2B ya Mas ya. Ya, ya itu B2B dia. services gitu. Nah, jadi kita sempat ngerjain apa namanya satu project di mana klien kita itu adalah market research company gitu. Oke, Jadi oke, oke. dengan menggunakan VR, klien gue ini jadi bisa tahu behavior orang belanja, misalkan di toko elektronik gitu. Kemudian di toko Gimana elektronik itu caranya? ada brand-brand ya, ada ya, let's say brand A, brand B, brand C gitu kan. Nah, itu bisa dibikin skenario, misalkan apa namanya, yang brand A TV-nya dinyalain atau brand B apa gitu. Terus Oh, kemudian oke. tindak tanduk behavior yang ada di toko elektronik itu, terus kemudian berapa lama dia standing di satu tempat. Jadi behavior itu bisa langsung terrecord di virtual reality dan datanya masuk ke dalam apa namanya si perusahaannya ini. Nah, jadi selain kita bisa naruh brand, Mas, ini bisa juga dalam ranah market research atau behavior research gitu ya. Nah, kemudian kalau contoh-contoh studi kasus lain, apa sih ini yang bisa bisa di apa namanya digabungin oleh VR gitu. Kalau misalkan Mas Adit pernah dengar ada game Beat Saber nggak? Enggak. VR. Jadi kalau misalkan kita ke time zone kan suka ada tuh game dance Oke, gitu ya. Nah, oke. di VR Oh itu ya, ada oke. game. Nah, di VR itu ada game namanya Beat Saber. Itu sama kayak gitu, cuma dia pakai pakai lightsaber kayak Star Wars gitu Oke. kan. Nah, mereka di situ justru bisnis modelnya of course selain download bayar untuk downloadnya, tapi juga di situ dia ngelisensiin musik-musik yang masuk di situ karena kan dia based to beat kan ya. Jadi Ya. ada kotak-kotak datang terus dipotong-potong kayak gitu, tapi ada beatnya di situ, ada lagu-lagunya. Nah, ini juga salah satu yang bisa Hmm. dimasukin ke dalam ranah marketing gitu. Terus Oke. penempatan brand placement gitu. Penempatan brand placement juga ini juga bisa dimasukkan secara nah ini nyambung banget sih sebenarnya mungkin sama bidangnya Mas Adit nih, gue rela Ya, ya, marketing. ya. Jadi penempatan branding placement itu di VR itu akan bisa menjadi
Artinya misalkan ya, gue dulu waktu sekolah nih, kalau misalkan nongkrong di kantin gitu kan, kalau nongkrong di kantin itu duduk di kantin biasanya di sekolah gue tuh apa namanya, kantinnya tuh udah ditaplakin sama let's say brand A Iya, gitu. iya, iya. Terus nah terus kemudian pas gue mau mesen ya pasti gue apa ya, secara subliminal tuh kayak ya udah nih gue mau mesen brand A deh gitu. Iya. Terus gue misalkan dari sekolah gue pulang ke rumah gitu, terus gue ngelihat juga misalkan di apa namanya, di transportasi umum, let's say di kereta, like everything in my head is brand A gitu. Nah, Oke. ini juga yang bisa di apa namanya, dilakukan oleh sebuah brand sebagai ladang marketingnya dia secara subliminal. Dan apa namanya, menariknya nggak cuma brand retail Mas yang bisa menaruh apa namanya, message ini di VR, tapi juga Oke. public figure, terus tempat wisata dan sebagainya itu bisa banget Oke. ditaruh, karena kan Mas, kita sorry nih Mas, kita sorry. iya. Kita sebelum makin jauh nih ya, itu menarik. Cuman ada satu pertanyaan yang nggak dibayangin orang adalah gimana maksudnya tadi brand placement dan lain sebagainya di konten VR apa? Siapa yang bikin konten VR-nya? Maksudnya Mas yang produksi konten VR-nya, kita tinggal kasih brand atau gimana? Atau kita yang bikin konten VR-nya, kita sekalian taruh brand di situ? Enggak, yang bikin konten VR kan bisa siapa aja. Kalau pakai Media Lab kan bisa ditaruh macem-macem. Kan Oh, oke. Tapi misalkan yang let's say, bikin si yang bikin siapa digital agency-nya? enggak, kalau konsep mungkin yang bikin digital agency gitu kan. Tapi kalau misalkan konsep template dan segala macam, nah tergantung nih, kalau misalkan kita ngomongin yang bikin pasti template maker gue nih yang udah gue sertifikasi, karena mereka tahu secara desain dan segala macam apa Oke, namanya, desain-desainnya seperti apa. Kan udah ada 1.000-an nih gue punya basis gitu oke. kan. Oke, Nah, jadi terus sederhananya gini nih, aku sederhana. Sorry ya, soal tadi aku nggak masuk ke sini. Jadi gini, kalau aku ada kepikir, gue pengen naruh brand nih, brand A nih ke dalam VR konten gitu ya. Aku akan datang, misalkan aku seorang digital agency, aku akan cari langsung, Mas udah ada template maker yang tersertifikasi kan? Nih, saya ada brand nih, brand ini mau taruh, tolong bikin konten ya, gitu-gitu. iya, Oke, dan itu kalau dan misalkan itu cuma saya bukan digital agency, kalau saya perusahaan langsung, saya akan nyari digital agency yang sudah kerjasama sama Sinta VR gitu ya. ya both ways bisa sih harusnya. Kalau Oh, dia mau oke, langsung ataupun dia ya, tapi kan oke, biasanya kalau kalau brand-brand besar harus lewat agensi ya, karena kan oke, mereka oke, sudah kontrak gitu. oke, Itu sih oke, Mas. ngerti. Tapi Oke, kalau untuk B2B service yang lain, kayak kita juga bisa bikin customize, karena justru kita dari 2016 itu justru kita bikin yang customize. Jadi kita yang bikin Mas. Jadi kayak misalkan oh ada mau ada eventnya di mall ini, ya udah kita bikinin nih, mau bikinnya konsepnya kayak gimana gitu. Ya bikinnya berupa games tapi ada produk knowledge yang mereka. Nah, cuma oke, kan karena pandemi ini kan susah ya mau bikin event susah ya. sekali. Susah banget gitu. Jadi kita juga lagi nyari cara gimana caranya supaya brand-brand ini bisa naruh placement di tempat yang apa namanya, tidak terhalang pandemi sama sekali gitu. Selain Oke, dari sosial media yang sekarang kan ya, sosial media ningkat banget nih. ya, Kayak gue ngeliatnya kayak gelombang Mas. Jadi COVID datang, wah ini gelombang apa, digital marketing apa namanya, jadi rame gitu kan. Gitu sih. Ya, Mas Adit. Iya, Mas Aditnya putus-putus, Mas. Iya. oke.
Sorry, Sorry, sorry. coba saya cek dulu. Halo, sekarang masih putus-putus, Mas? Suaranya enggak, tapi gambarnya agak blurry sih. Oke, oke, oke. Sekarang masih blur kah? Masih, tapi suaranya kedengeran jelas kok. Tadi agak Oke, agak putus-putus. Nah. oke. Kalau gitu, Mas Andes yang silakan lanjutin aja. Tadi pertanyaannya adalah, kalau Nah. UMKM gimana, Mas? Untuk VR pricing-nya masuk nggak? Kalau dia mau bikin marketing konten di virtual reality content? eh Kalau pricing sih sebenarnya tergantung ya, tergantung tujuannya mau mau ngapain gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya mau pricingnya naruh di apa namanya di platform kita di Millennial Lab, gue garanti harganya masuk kok. Kalau untuk UMKM. Oke, Bahkan justru kita memang menargetkan apa namanya UMKM juga bisa ikutan di sini karena bener banget sebenarnya pertanyaannya bagus banget soalnya sampai saat ini pun kalau untuk B2B services kita itu kayaknya belum pernah megang UMKM gitu ya. Kita oke, bikinkan konten VR karena untuk development-nya lumayan kalau customize gitu. Nah, oke. cuma that's why dari Millennial Lab ini kita bisa istilahnya mendemocratize lah semua brand, produk, personal branding semua bisa masuk di VR kalau mereka mau mau masuk ke situ gitu. Artinya Melia Lab sekarang udah terbuka, bahkan mungkin untuk digital agency boleh kali ya? Maksudnya nggak terbatas untuk guru lagi ya? Uh, Sebenarnya kita ada modelnya sih, ada sistemnya sih yang kita akan mau launch nanti pas pembukaan tahun ajaran baru gitu. Oke, Jadi memang ini bisa dibilang singkatnya adalah kita mengkoneksikan antara sekolah, digital agency dan juga brand. oke, oke. Hmm. Ini contoh nih Mas ya. Kemarin ini saya lihat ada satu agen properti A gitu Hmm. ya. Menarik sekali, dia dia memang belum sampai VR, tapi hampir mendekati. Dia pakai mungkin AR kali, augmented reality, yang sederhana gini. Orang kalau mau beli rumah, kalau masa pandemi kan agak susah keluar-keluar. Hmm. Nah, di sini kita bisa ngelihat rumahnya 360 tapi lewat handphone kita doang. Kita bisa Ya, lihat di kamar mandinya gimana, kita mau lihat tapi persis emang itu foto rumahnya, memang benar-benar real rumahnya. Itu sangat low budget, cuman memang masih sangat terbatas teknologinya. Tapi apakah itu mungkin untuk dimasukin, contohnya nih, yang contohnya konteksnya property agent lewat Millia Lab? mungkin banget, mungkin banget. Wah gila, Karena nanti berarti orang kalau mau beli rumah udah hal pertama adalah dia kontak Millia Lab dulu. Halo, Millia Lab ini dong, gue mau jual rumah, tolong iniin gitu ya. iya, mungkin banget gitu. Apa namanya? Karena kan di situ kita bisa masukin 360 foto juga gitu. Jadi kan dan juga memang tadi benar kata Mas Adi, dia cuma muter-muterin handphone aja kan. Jadi Iya, nggak usah pakai cardboardnya gitu. Nah, itu kan iya, namanya itu kita kalau aku nyebutnya handheld 360. Jadi memang handheld. tidak full VR tapi dia handheld tapi dia 360 gitu. Nah, sebenarnya juga Minilab kita juga punya fungsi itu. Jadi mau pakai VR silakan, mau handheld 360 juga bisa gitu. Oke. Wah Heeh. itu menarik banget karena digital marketing, dan ini kan acara asosiasi digital marketing, ini memang kesukaan kita yang begini-begini nih, karena ini sesuatu yang udah lumrah di luar negeri dari beberapa tahun lalu. Itu kalau orang jalan-jalan ke Walmart atau mungkin kalau di sini ke Carrefour atau Transmart atau ke Alfamart, mereka bawa handphone mereka, lalu kalau Mhm. mereka buka kameranya dengan aplikasi kamera yang bisa AR gitu ya, mereka Mhm. arahin misalkan ke saus tomat. Ini saya pernah lihat nih, real. Ke saus tomat. Mhm. Mereka arahin ke saus tomat, tiba-tiba di kamera mereka muncul resep makanan yang bisa Iya, dikolaborasi dengan saus tomat itu. Pop up iya. gitu dia sebagai, wah, Mhm. jadi augmented reality di kamera handphone. Dan itu Mhm. hampir, nah kalau ibarat kata kan, kalau brand-brand kan ngelihat satu bikin, ih masa cuma saus tomat itu yang bikin, saus tomat kita kan nomor satu juga, kita mau bikin dong, Iya. dan lain sebagainya. Wah itu menarik sekali sih. Iya, iya. Nah, itu augmented reality, Mas ya. Jadi Itu bisa masukkah di Millia Lab? oh enggak, kalau itu kan augmented reality nih Oke. ranahnya. Kita memang benar-benar VR gitu. Jadi, nah sebenarnya kalau kalau Oh, kita VR ini justru lebih lebih apa namanya lebih menarik lagi Mas, karena kita nggak cuma gimana? muncul kalau AI itu kan nge-scan tuh, Iya, nge-scan iya. terus
kayak tadi Mas Adit cerita ya, keluar resepnya atau apa gitu kan. Nah itu kan by scan gitu. Oke. Just dengan AR kita masih bisa ngelihat lingkungan sekitar kita, gitu kan. Oke. Artinya masih ada distraksi dong sama botol-botol saus botol yang lain di sebelahnya gitu kan. Nah, Oke. cuma kalau kita naruh placement di VR, di mana kita bisa bikin situasional dan skenario-nya itu semenarik mungkin, seimajinatif mungkin gitu ya. Kebayang nggak sih botol saus itu lo jadiin gedung misalkan, raksasa, Oke. ya kan? Oke. Lo jadiin Lebih gedung tapi gokil sih. tapi tapi desainnya tuh agak dibuat futuristik dikit, tapi itu ada brandnya jadi gedung gitu kan. Ya, Terus kecap gitu kan, kebayang nggak sih? Atau mungkin apalah gitu. Itu ya. dijadiin nggak cuma botol, tapi sesuatu objek imajinatif lain yang sebenarnya secara message itu kayak wah gila ya, ada gedung saus ini nih gitu. Kebayang Oke. nggak sih that's why brand-brand itu kala itu senang banget melakukan gimmick-gimmick Oke. dengan menggunakan VR itu karena experience-nya Mas yang dicari. Oke. Jadi Itu iya kontennya kayak dilempar kemana, Mas? konten apanya? Sorry. Konten VR-nya dilempar kemana? Orang gimana cara lihatnya? Kalau kalau AR kan mereka scan langsung. Kalau VR maksudnya gimana cara mereka nonton konten itu? Di YouTube gitu maksudnya? Oh enggak, di aplikasi lah. Di aplikasi VR-nya. Oke. Maksudnya Di gimana aplikasi cara VR-nya. cara bikin user target kita untuk nonton konten VR kita? Kalau Ya, misalkan kontennya VR gitu. ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kita targetin dulu aja Mas usernya. Jadi memang kekhususannya VR ini dia ini lebih segmen gitu. Jadi sebelum kita memutuskan oke, kita mau naruh placement nih di mana gitu kan. Nah, kita benar-benar targetin banget gitu loh. Ini produk dia targetnya untuk misalkan let's say demografinya gimana. Oke, ini Terus contoh nih Mas ya, saus ya, tomat. Saus tomat mau mm, targetin ibu-ibu yang suka masak di rumah. mm. Maksudnya ibu-ibu itu apakah diharapkan download aplikasi tertentu untuk dia ngeliatin video marketing konten VR gitu? Oh, kalau misalkan ke khalayak umum ya bisa pakai 360 video atau bisa pakai YouTube atau juga bisa pakai Oh, oke. Facebook. Iya, Facebook bisa 360 tuh, oke. 360 video gitu. Bisa juga Oke. gitu. Oh, berarti ya soalnya saya lagi ngebayangin secara teknis. Oh, berarti mungkin masuknya juga bisa kita konekin ke advertising gitu ya. Ke iklan, Iya. misalnya iklan Facebook bentuknya 360 video di mana Mm-mm. ibu-ibu ngelihat apaan nih? Waktu dia klik, ih kok iklannya VR gini? Apaan tuh gitu Nah, ya? iya, Oh, benar-benar. oke. Walaupun pakai VR ataupun tidak pakai alat VR itu juga bisa kan, kayak handheld 360 gitu. Oke. Mm. Menarik, menarik. Oke, Mas Andes. Ini udah muncul beberapa pertanyaan lagi. eh ini. Tapi sebelumnya nih ya, saya jadi penasaran. Kalau nggak salah saya waktu buka Sinta VR itu ada VR atau AR atau Mm-mm. MR Mm-mm. gitu ya. Maksudnya Iya, apa Sinta VR ngembangin AR juga sama MR? untuk beberapa project sih. Itu lebih ke B2B sih, Mas. Tapi Oh, kalau ya kita project kalau ada AR bisa kita kerjain ya udah kita kerjain gitu. Tapi oke. kalau eh, produk-produk kita nih yang kita buat dari mulai 2018 kita bikin produk multiplayer VR games itu VR. Terus Minilab ini juga ini VR. Sama satu produk kita lagi sih kita bikin virtual Oh, apa tuh? YouTuber tapi virtual. Oke, gimana tuh konsepnya, Ya. Mas? Jadi YouTuber tahu kan dia Tahu. artis YouTube gitu ya. Terus dia mesti mesti apa? Mesti deliver konten misalkan seminggu 2 kali atau seminggu berapa kali gitu. Nah, kita bikin kayak gitu, tapi yang muncul tuh virtual avatar di mana di belakangnya itu ada voice actress atau voice actor gitu ya, pengisi suara. Oke. Tapi teknologi kita tuh nggak pakai animasi manual, Mas. Pakainya Oke. kayak semacam motion capture system gitu, tapi yang lebih simple dan lebih murah gitu. Oke. Jadi kayak kayak gue ngomong sama lu nih, Mas, sekarang nih, Mas. Kalau gue Tapi virtual YouTuber, avatar gitu ya. iya bukan bukan muka gue gitu.
Nah, kita develop beberapa karakter sih sebenarnya. Bisa dicek apa namanya di YouTube itu ada karakter namanya Andi Adinata. Itu kalau Oke, nggak salah followersnya udah ratusan ribu. Terus keren. Alia Adelia adiknya itu udah puluhan ribu juga apa namanya Oke. subscribernya. Nah, itu juga lagi nanjak sih si virtual YouTuber Hmm. ini gitu. Jadi memang kita ranahnya semua virtual lah yang berbau Saya, imajinasi. saya pernah lihat virtual YouTuber, bukan virtual selebgram kali ya. Saya pernah soal dilihatnya di Instagram. Virtual selebgram dia lebih ke foto atau cuman sebentar Instastory. Cuman itu luar negeri. Saya baru tahu Indonesia punya ya. Indonesia, sorry, Indonesia virtual YouTuber. Tapi kalau virtual Instagramer kayaknya ada yang dari Indonesia. Kalau lo sempet dengar ada apa namanya? Siapa nama karakternya ya? Oh, Talasya. Oke, Kalau sempat dengar Talasya itu buatan orang Indonesia tuh, cuma bukan buatan kita. Tapi oke, udah ada nih virtual Instagramer yang muncul dari ya. Indonesia. Dan kalau Bahkan virtual KFC, YouTuber lagi naik tuh ya. ya virtual YouTuber sama virtual Instagramer. Nah, kalau virtual YouTuber ini pasarnya lebih ke apa namanya Jepangan gitu, Mas, karena apa Oke, namanya karakternya karakter anime. oke, Mm-mm. oke. Mas, sama saya lihat Sinta VR itu, ini karena sesuai sama pertanyaan game online. Sinta VR itu kalau nggak salah dia perlengkapin game untuk semakin VR. Itu Gimana? contoh perlengkapin game untuk virtual virtual reality sense. Maksudnya gimana sih game apa sih yang udah dikembangin? Maksudnya gimana gimana game terus dikonekin ke VR, realnya sekarang udah sampai mana di Indonesia? Wah, real banget, gila. Kalau ditanya apa namanya kalau kita ngonekin game ke virtual reality, kita pernah develop satu game namanya Codename Mindfolk itu tahun Ah, pelan-pelan. 2018. Apa, Mas? Kita sempat develop game tahun 2018 ya, khusus virtual reality. Terus kita kompetisikan di beberapa area gitu ya, di kafe-kafe. Kita kerjasama dengan salah satu kafe. Terus kemudian di event-event segala macam. Itu kayak, kebayang nggak main PUBG, Oke. tapi VR gitu loh. Kita Ah, benar-benar gila. masuk ke dalam dunianya gitu. Serius. Iya, dan Serius. kita bisa bikin tim, kita bisa bikin guild kayak gitu-gitu. Main Nah PUBG itu tapi VR. iya, atau main Counter Jalannya Strike gimana? pakai controller, Oh, oke. Tapi kita ngelihat teleport langsung gitu. gitu ya. Iya, teleport gitu. Jadi teleport kita jalan gitu kan. Kita jalan seolah-olah jalan gitu, teleport. Oh, Terus nembak parah. nembak beneran gitu. Wah. 2018 tuh ya? 2018 ya bisa 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 apa namanya bisa dicek di apa namanya masuk di beberapa apa namanya media liputan media sih. Iya, berarti itu Nah yang saya terus lihat tuh. terus game-game lain yang VR itu udah banyak banget mas di marketplace Steam, walaupun bukan kita yang buat ya, Oke, maksudnya ya. yang membuat game VR tuh udah banyak sekali gitu, banyak banget. Oke, Kita mau tapi milih. ya, tapi kan bukan buatan Indonesia maksudnya ya. Nah ya, yang buatan Indonesia ini satu lagi yang apa namanya yang cukup terkenal ya di dunia itu namanya Dread Eye. Jadi Oke, kepanjangan dari Dread Out itu kayak game horror sih mas. Jadi kayak lo oke. lihat kuntilanak pocong itu di VR, bayangin deh. Indonesia banget sih itu sih. Ini, iya iya. Nah, itu terkenal sekali, cukup terkenal di dunia bahkan. Oke, keren. Mas, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, makanya saya taruh di paling belakang nih. Gimana Mas ngelihat masa depan bisnis VR di Indonesia? Ngelihat demand-nya tinggi, supply-nya sangat rendah, tapi apakah memang kita udah saatnya penetrasi VR bisnis sekarang atau memang belum momennya? Sebagai seseorang yang memulai ini tahun 2016, Yes, makanya ini paling bah- tepat nih. ya bahkan gue jadi sebelumnya gue sebelum di nyemplung di VR ini kan gue di manufacture ya, Oke, apa namanya di manufacture company gitu. Jadi gue bener-bener ngelihat potensi VR ini dari tahun 2014 wow, karena teknologi VR sebenarnya itu bukan teknologi yang baru. oke. Jadi tahun 87-an itu sudah ada sebenarnya Mas VR. Oh ya? Cuma harganya itu mahal gila, 9.700 USD. 87, tahun 1987 apa udah ada Udah ada. VR? VR udah ada. Nah,
Justru Oh, terms oke. apa namanya terms atau kata-kata virtual reality itu muncul tahun 87 Wow, ini baru gitu. tahu loh nih. Heeh. Tapi saat Hmm, itu ada produk namanya iPhone ya, tapi tulisannya i gitu, oke. iPhone gitu, bukan I, bukan I gitu Iya, ya, ya. AI pakai ya. I beneran, iPhone. Itu tahun 87 harganya satu set itu 9.700 USD. Hari itu ya. Hari itu ya, gila kan, Aduh, mahal banget berapa? gitu loh. Siapa yang mau Gila. beli gitu kan. Nah, terus kemudian nah pas tahun 2014 itulah muncullah si Oculus ini yang membuat VR ini bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dan juga dikembanginnya juga jauh lebih mudah dibandingkan apa namanya 10 dekade yang lalu. Nah, kemudian dari sinilah gue akhirnya beli si alat VR ini Mas 2014. Gue Oke. bongkar gua bongkar apa namanya alatnya, gue lihat struktur apa namanya susunan elektroniknya, dia pakai IC apa, dia pakai screen apa, itu gue Gokil. bongkar Mas. Jadi gue beli untuk gue bongkar. Gila sih. Gue beli untuk gue bongkar. Tapi tidak Gila ya. terima pasang ya. Tapi nggak terima pasang. Bongkar ngelihat doang gitu, nggak ngelepas. Nah, disitulah gue yakin bahwa this is the future of this technology karena sistemnya lebih compact, lebih slim dan bisa dikembangkan oleh siapa aja yang punya akses apa namanya komponen-komponen elektronik itu. Dan Hmm, akhirnya 2015 ini yang menimbulkan VR ini jadi boost banget gitu ya. Facebook akhirnya betting gitu. Jadi ada apa namanya si Facebook ini nge-acquire perusahaan Oculus ini dengan harga 2 billion USD. Terus oke. kemudian Google ngeluarin Google Cardboard yang dari kardus itu. Ya, Semuanya akhirnya berlomba-lomba di area ini. Nah, disitulah gue yakin bahwa this is the future of VR sebenarnya. Ini this is the real VR industry nih kayak gini nih yang udah bisa hmm, diakses oleh orang banyak. Nah, kalau ditanya apakah sekarang ini apa namanya momennya gitu loh Indonesia untuk mempunyai atau mengaplikasikan VR di beberapa tempat yang membutuhkan kayak edukasi, kayak healthcare, gue berani bilang iya karena oke. uh, pertama harganya itu udah jauh lebih murah. Tahun Oke. 2000 tahun 2016 itu VR yang bagus itu cuma ada beberapa merek ya, cuma harganya itu kalau satu set sama komputer lo harus ngeluarin duit 30 jutaan lah. Oke. Itu 2016, Oke. 2017 ya. 30 juta nih ya. Iya, yeah, satu set, men, gila. Siapa yang beli Nah, ya? kalau pas 2018 keluar VR standalone, kemudian 2019 keluar VR standalone dari Oculus, itu harganya cuma 400 USD. Lu Oh, bayangin sekitar 5 turunnya ya, jutaan ya. dari Gila. harga puluhan juta ke harga 5 cuma jutaan, 6 jutaan jutaan. doang gitu. Nah, Iya. ini akan terus berkembang, Mas. Jadi kita Oke. emang yang nyemplung di industri ini yakin banget ini bakal terus berkembang gitu. Oke. Gitu. Sampai ke apa namanya Kementerian Perindustrian pun dia concern dengan industri ini. Makanya kita waktu itu sempat sempat ngebantu Kementerian Perindustrian juga untuk formulasiin bahwa teknologi imersif ini memang harus dipisah dari yang lain-lainnya. Oke. Karena memang dia bakal berkembang terus nih. Gitu, Mas. Apa Indonesia sekarang udah ada manufaktur untuk alat VR? Kalau manufaktur hardware-nya belum. Sayangnya belum Oke. gitu. Padahal itu yang akan sangat Tapi menunjang ya, harga ya. ya. Tapi kalau yang untuk yang kardus-kardus, yang plastik-plastik itu udah gitu. Tapi kalau yang di dalamnya ada struktur elektronik belum sih, Mas. Oh, tapi kalau yang kayak alat VR yang masih bisa dikonekin ke handphone, itu Hmm. Indonesia sudah manufaktur sendiri? Udah ada beberapa yang bisa Oh, manufacture oke. itu. Tahun 2016 sempat keluar yang dari versi plastik itu dari teman kita juga Octagon Studio namanya. Terus juga ada kalau nggak salah dari Bali juga dia ngeluarin juga yang versi resin itu. Jadi kalau Hmm, untuk yang kardus dan yang resin sih Indonesia udah bisa bikin. Karena itu hmm, sebenarnya kalau punya materialsnya gampang sih bikinnya, mudah sekali desainnya ya. juga. Mm-mm, mudah Kalau sekali. Sinta VR apa udah ngeluarin sendiri? Ada rencana mau ngeluarin sendiri hardware-nya? Nggak, kita fokus ke content development. Keren. Kita fokus ke Fokus. konten. Jadi kalau Oke. teman-teman lain mau ke hardware silakan, monggo. Kita tetap fokus Oke. ke konten. Oke.
Mas, ada yang mau disampaikan tambahan kah atau sebagai kesimpulan dengan obrolan yang imajinatif dan futuristik ini? Eh, Closing statement ya. Yes. Oke. Apa ya? Kalau misalkan VR ini mau kita kembangkan menjadi sebuah media digital marketing ya. Eh, Memang teknologi VR ini masih emerging gitu, masih terus berkembang dan terus berkembang. Kalau kita ingat-ingat dulu waktu zaman pertama kali Android muncul, nah this is the time gitu. Jadi kalau Oke. teman-teman mau mengeksplor VR ini bisa dibawa kemana aja, this is the time for you untuk explore. Karena kalau explore-nya 2-3 tahun lagi yang istilahnya udah berkembang lebih jauh, takutnya agak terlambat. Jadi mumpung sekarang masih sedikit dynamic gitu ya, this is the time for you to explore this teknologi untuk digunakan sebagai salah satu media branding atau marketing gitu. Nah, itu yang pertama gitu kalau dari saya gitu sebagai orang yang memang udah lama di Ya, dunia VR ini gitu. Nah, apa yang nanti teman-teman lakukan ketika teman-teman eksplorasi ini, teman-teman akan ngerasain sendiri sih bahwa VR ini adalah teknologi yang bisa gue bilang unlimited, tanpa batas. Kita mau bikin apapun bisa di sini gitu. hmm, That's why yang ngelimitin ini adalah cuma imajinasi kita. Gitu. keren. That's why imagination is more important than knowledge. Ini di VR nih dapatnya nih Hmm, gitu. So itu aja sih paling kalau untuk apa namanya teman-teman dari branding dan dari digital marketing ya. It's ya, time for us to explore anything about it like VR gitu, penggunaannya bisa di mana aja. Kalau misalkan apa namanya mau nanya-nanya apa segala macam, nah kita kebetulan membuat satu asosiasi ini teman-teman pengembang VR konten dan juga pengembang hardware 360 video. Kita ada asosiasi namanya Infra, Indonesia VR AR Association oke. gitu. Cuma memang masih Infranya pakai V ya? pakai V, Oke, pakai V. infra. Infra Indonesia VR AR Association itu ada grup Facebooknya. Di situ apa namanya orang-orang kayak gua sama, apa namanya sama teman-teman pengembang yang lain, dan juga di situ juga ada akademisi-akademisi. Jadi kayak ada dosen dari Indonesia yang ngajar VR di luar negeri, terus juga Keren, dosen akademisi yang memang di media imersif. Itu kita gabung semua di situ. Memang tujuan kita adalah untuk membesarkan industri ini, gitu, membesarkan keren. industri VR dan AR dan MR, immersive media ya, Yes, gitu. yes. Jadi Keren. teman-teman bisa visit Facebooknya, nanti tinggal di apa namanya di join aja, terus nanti Ya, paling adminnya bakal approve sih. oke, oke. Mas, obrolan hari ini sih benar-benar ngebuka imajinasi sih. Karena ya inilah, kalau penonton setia Digimind tahu beberapa waktu lalu sebenarnya kita udah ngomongin VR, tapi cuman segelintir waktu kita diskusi sama salah satu vice presidennya Indosat, em, eh, diskusi tentang 5G. Mhm. Nah, udah diskusi 5G, ini internet bakal kenceng banget segala macam, bakal dibawa kemana nih? Jangan cuma internet kenceng, abis itu cuma Mhm. download film, ya capek kan? Mhm. Sempet tuh nyinggung sedikit tentang VR, AR yang wah yang canggih. Cuman hari ini benar-benar kita lihat masa depan VR ternyata segitu deketnya. Bahkan kalau kita baru jalan 2 tahun lagi udah terlambat gitu ya. Jadi Iya, kalau mau sukses kita harus selalu eh, start start secepat-cepatnya. Nah, dan sekarang ini masa-masanya. Jadi kalau 5G bentar lagi akan jalan, VR sekarang momennya, kayaknya sih udah saatnya Indonesia sekarang jadi leading company yang kreatif gitu ya. Indonesia karena betul. kayaknya punya banyak orang yang imajinasinya gila-gila kok. Ya, Ya kan? itulah Kita lihat aja. sebenarnya talent Indonesia di situ, Mas. Iya, imajinasinya Iya. kocak-kocak parah dah. Iya. Kita mau lihat meme-meme di Indonesia atau apapun, imajinasi Indonesia itu lebih di luar batas gitu loh. Betul. Jadi Betul, betul. sebenarnya ini saatnya mengkomunikasikan antara imajinasi Indonesia selama ini hanya sebagai ya sebatas
sebatas di yang ngikat bakso dan kuah di satu plastik. Sekarang saatnya benar-benar bikin imajinasi ini jadi lebih gila dan luar biasa lewat ini teknologi. Dan terutama kalau kita at least detik ini sudah mau masuk, kita bisa cari Milea Lab atau kontak langsung ke Sinta VR. Iya, Um, boleh. mau DM co-foundernya juga boleh, misalkan mau nanya-nanya sesuatu silakan aja karena akunnya kan udah jelas kan Major Tom. Mm-mm. Jadi intinya Indonesia sekarang ini saatnya kita banyak koneksi, kolaborasi, dan Indonesia sudah ada yang punya Indonesia sendiri, Milea Lab ini software di mana kita bisa bikin VR. Bahkan kalau orang umum mau masuk untuk disertifikasi boleh, Mas. Boleh, boleh. Nah, Kita jadi terbuka. siapapun kita, kalau kita seorang content creator dan digital marketing, ya selalu kan dipaksa untuk content marketing dan itu udah terbiasa. Kalau mau masuk ke Ya, dunia VR, itu tinggal masuk di Milea Lab, mau sertifikasi sendiri, mau kerjasama, mau apa, pokoknya Indonesia sekarang udah bisa. Indonesia bisa, sekarang saatnya Indonesia maju. Dari sisi imajinasi kreatif yang langsung jadi produk yang bisa dipakai. amin ya. Mas, makasih banyak buat waktunya ya. Siap, Semua sama-sama kita Mas Adit. imajinasinya dibakar karena imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Betul sekali. Oke, ya ini baru Mas Raden Kurnianya masuk. Mas Raden Kurnia ini yang salah satu Vice President Indosat yang tadi kita omongin. Mas Raden Kurnia, Mas sore, Mas kita hari ini Adit. akhirnya fokusin ngomong VR. Gara-gara hasil provokasi positif dari Mas Raden tentang 5G, sekarang kita ngomongin VR langsung dan ternyata Indonesia pasti bisa banget. Jadi Mas Raden, kita semangat untuk Indonesia maju ke depan. Sampai ketemu semuanya Ya, di sampai ketemu acara semuanya. berikutnya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mas Adit. Thank you. Yuk.